Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahu azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Al-mukarramun al-mukarramat yang saya hormati, sesuai dengan perintah Ketua Takmir pada hari ini jadwalnya bertepatan dengan saya untuk menyampaikan tausiah. Karena jadwal ini sebenarnya disusun sudah jauh hari, tapi belum mendapat koreksi dan menyesuaikan dengan surat badilah. Karena surat badilah itu ketua dengan wakil itu nanti berfungsi untuk acara apel, jadi acara pengajian ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim tinggi ya, takmir kita ya. Namun karena ini jadwalnya sudah lama disusun ya, mungkin ini yang terakhir lah. Untuk yang akan datang nanti disusun lah ya, menyesuaikan dengan surat badilah ini. Termasuk khotib, Pak? Ya, khotib ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur pada hari ini, alhamdulillah, yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang mendapat taufik dan hidayah, kemudian mendapat kesempatan ya, dan mendapat kemampuan untuk bisa hadir di majelis ini. Kalau kita mafhum mukhalafahnya, yang tidak hadir di sini ada dua kemungkinan. Bisa jadi mereka belum dapat taufik dan hidayah. Nah, yang kedua bisa jadi karena belum punya kekuatan dan kesempatan. Nah, kita doakan yang tidak hadir di sini itu alasannya yang kedua, jangan sampai alasan yang pertama karena tidak mendapatkan taufik dan hidayah. Nah, ini sangat berbahaya bagi kita. Nah, salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan kepada umat manusia bagaimana cara menjalani kehidupan ini secara benar dan baik sehingga bisa selamat dunia dan akhirat. Ayat yang saya bacakan tadi itu terdapat dalam surat apa ini? Pak Malik biasanya apa? Anas. Surat Al-Anfal ya. Al-Anfal ayat 24 ayat 24 Pak Malik. Al-Anfal ayat 24 yang artinya, hai orang-orang yang mengaku beriman ya, hai orang-orang yang mengaku beriman, penuhilah
Allah dan Rasulnya ketika dia memanggil kamu kepada sesuatu yang membuat kamu hidup. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mampu membatasi antara seseorang dengan hatinya, dan bahwasanya kepada Allah lah mereka atau kamu dikumpulkan. Ada beberapa entry point dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini bertujuan kepada orang-orang yang mengaku beriman, dan saya kira di sini tidak ada di majlis ini yang tidak mengaku beriman. Karena kalau tidak mengaku beriman tidak datang dia ke sini. Kalau dia mengaku tidak beriman. Yang kedua, orang-orang yang mengaku beriman tadi itu diperintahkan untuk memenuhi istatik, memenuhi apa-apa yang diinginkan Allah dan diinginkan Rasul. Idza da'akum lima yuhibbu. Pemenuhan atau perintah-perintah Allah dan Rasul tadi sesungguhnya adalah membawa kamu kepada hal-hal yang membuat kamu hidup. Ya, jadi Bapak dan Ibu, di samping kita diberikan napas, yaitu oksigen yang berfungsi untuk badan, tapi ada namanya yang berfungsi untuk jiwa. Yang berfungsi untuk jiwa ini adalah perkenan untuk melakukan apa yang diminta oleh Allah dan Rasul. Jadi orang-orang yang tidak mau, tidak berkeinginan untuk memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasul ini, sesungguhnya dia sebenarnya menuju pada kematian jiwa. Nah, kan di dalam Indonesia Raya itu ada lagu, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Jadi untuk bangun badan itu, alat buktinya kita ini badannya bangun, kita bernapas. Tapi alat bukti bangunnya jiwa adalah kalau kita gampangan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kita merasa berat, merasa sukar, sulit untuk memenuhi ajakan Allah dan Rasulnya, berarti jiwa kita itu kalau tidak mati sakit. Nah, inilah dia persoalan umat manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam ibadah panggilan-panggilan Allah itu dapat kita kategorikan kepada 3 macam yang besar-besarnya. Yang pertama, panggilan sholat. Nah, makanya sebelum sholat ada panggilan, namanya azan. Azan itu untuk isyarat, ya, untuk panggilan melaksanakan sholat. Tapi di dalam perkembangan sejarahnya, azan ini berfungsi lain, ya. Kadang berfungsi misalnya untuk apa yang orang meninggal itu, liang lahat.
Ya. Kemudian ada juga kalau kebakaran juga azan. Ya. Hujan deras dan sebagainya. Jadi fungsinya itu dalam bahasa penafsiran hukum namanya azan itu fungsinya mengalami perluasan. Apa istilah perluasan itu? Ekstensif. Penafsiran ekstensif. Nah, kalau yang melakukan penafsiran itu para ahli ulama, memang wewenangnya dia. Tapi kalau juhala, nah ini yang tidak boleh. Nah, dalam panggilan azan ini, panggilan Allah ini yang azan di sholat ini panggilan yang sifatnya rutin, 5 kali sehari semalam. Bagi yang laki-laki, tanda kelaki-lakiannya bila dihubungkan dengan sholat ini, kalau dia sholat di masjid. Kalau dia tidak sholat di masjid dan mendengar azan, dia tidak datang, berarti kelaki-lakiannya dipertanyakan. Ya. Jadi kelaki-lakiannya dipertanyakan. Karena perintah untuk hadir di jamaah sholat ini itu hadisnya banyak. Bahkan ada hadis yang orang-orang yang untuk sholat berjamaah itu kalau merangkak, silakan merangkak. Begitulah kerasnya ya perintah untuk berjamaah sholat. Nah, ini memang nanti ketua takmir ya supaya jamaah di masjid Tajul Arifin ini ya nanti tolong masing-masing ketua kamar ya, ketua kelompok itu selalu mengingatkan masalah ini. Saya belum pernah melihat masjid ini bludak sampai ke sana. Karena menurut perhitungan saya, kalau semuanya hadir ini bludak sampai sana. Karena kita jumlahnya ada 116 orang. Belum pernah bludak sampai ke sana. Nah, ini berarti ada yang mungkin karena di sini masih ada yang muda-muda, ada yang wanita, ya tidak apa-apa. Nah, sebaliknya kalau perempuan, wanita memang disunatkan di rumah ya, rumah. Jadi dengan demikian salah satu tanda kelaki-lakian kita itu adalah kemampuan kita untuk selalu berjamaah. Oleh karena itu Pak Malik nanti periksa teman-teman kita yang jarang-jarang jamaah di apakah faktor kelaki-lakiannya sudah kurang atau bagaimana. Nah, ini yang pertama ya, panggilan keras nih panggilan azan ini. Yang kedua panggilannya ini yang sifatnya ini mengeluarkan segala macam. Kalau sholat ini fisik saja ya. Kalau yang lebih tinggi lagi itu fisiknya iya, duitnya iya, waktunya iya, yaitu haji. Haji itu juga azan. Ayatnya juga begitu. Wa azin ya, panggil. Makanya ada orang menafsirkannya secara sempit. Sehingga kalau ada orang berangkat haji, tolong panggil saya di sana supaya saya nanti bisa datang haji. Nah, itu panggilan penafsiran menyempit itu. Kalau tadi meluas namanya ekstensif, kalau menyempit ini penafsiran intensif ya. Intensif ya, kebalikannya ya. Jadi memang haji itu juga kalau kita baca hadis-hadis yang menyangkut
pelaksanaan haji itu siapa yang punya kelapangan, punya kelapangan, artinya semuanya dia punya, waktu, uang, kemudian kesehatan dia punya, ya. Kemudian dia tidak berhaji, ya. Bahkan juga kalau ada yang mirip lagi satu lagi tidak berkorban, ya. Itu jangan dekati tempat sholat kami. Nah, tadi kan sudah kita bicarakan sholat. Nah itu artinya bahwa orang itu sesungguhnya sudah keluar dari jamaah Islamiyah kalau dia punya kemampuan tapi tidak pergi haji. Nah, saya lihat di sini rata-rata sudah berangkat haji, ya. Walaupun tidak menggunakan topi spesial topi haji itu, tapi semuanya sini alhamdulillah sudah berangkat haji, kecuali yang belum, ya. Itu panggilan yang kedua, dan itu membuat jiwa kita hidup sama dengan sholat tadi. Jiwa kita hidup, tandanya jiwa hidup itu dia itu mampu, ya, memiliki kepribadian, mampu menunjukkan jati dirinya. Fashhadu bi anna muslim. Jadi, dia bisa menunjukkan jati dirinya. Tidak sembarangan yang datang kepada dia terima. Itu namanya permisif. Jadi dia ada daya tolak kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya. Kalau dia tidak punya daya tangkal, daya tolak, itu berarti jiwanya sudah mati, ya. Ini mirip-mirip filosofi ikan. Ikan itu berada di air asin, ya. Tapi kalau kita angkat dia, kemudian kita makan, tidak asin. Artinya ikan itu hidup, berenang, ya, dengan jati dirinya. Dia baru disebut ikan asin nanti kalau sudah keluar dari air asin itu, di asin. Nah, inilah perumpamaan yang bisa kita lihat. Jadi orang-orang yang mampu itu memang panggilan kedua ini harus dia laksanakan dan mengusahakannya supaya mampu menabung dan sebagainya supaya bisa berangkat. Kalau sudah mulai menabung nggak dipanggil-panggil karena kuotanya masih panjang sampai 20 berapa tahun sekarang. Haji itu kalau daftar sekarang itu untuk Jawa Tengah ini 45 tahun. Nah, lama sekali, ya. Nah, ini belum lagi sudah dikasih pemerintah Arab untuk program apa istilahnya memperlancar, malah dijualin, ya. Akhirnya harusnya makin cepat itu yang reguler itu berangkat, ya akhirnya makin panjang apa antri, ya. Dijualin. Ini panggilan yang kedua yang membuat kita hidup, ya. Jiwanya hidup. Kemudian panggilan yang ketiga, nah ini yang lebih berat, ya, panggilan jihad. Jihad itu biarpun kita terbunuh, disebutkan dalam Al-Quran, biarpun kita terbunuh, sesungguhnya kita itu adalah hidup. Jadi memang fisiknya mati, tapi jiwanya hidup. Dan ini banyak tokoh-tokoh ulama-ulama kita yang sudah mempraktekkannya, ya, seperti Imam Abu Hanifah, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah, ya,
itu semuanya mereka para imam itu kalau sudah berpendapat tidak bergeser lagi pendapatnya walaupun diancam oleh penguasa. Nah, kalau di Indonesia misalnya ada Hamka, ya Hamka, Natsir, ya. Jadi itu dia punya fatwa suruh rubah biar saya mundur aja dari ketua MUI. Jadi dia sangat berisiko. Ini yang ketiga ini tingkatannya sudah berisiko di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, jarang orang yang berani mengambil jalan ini, risiko ini jarang. Ya. Malah menggunakan mazhab Syiah. Mazhab Syiah itu ada namanya taqiyah. Taqiyah itu artinya bersembunyi dulu dengan target nantinya. Tapi kadang-kadang sembunyi aja nggak ada targetnya hilang. Sembunyi aja. Alasan strategi, bahasa kerennya sekarang apa namanya? Strategi. Ini taktik, ini strategi. Biar aja masuk dulu sana, nanti begini. Celakanya sebelum misinya berjalan dia sudah meninggal. Ini jihad ini sekarang yang agak berat. Nah, kalau jihad ini berhubungan dengan fisik, mengangkat senjata, berperang, ya. Kemudian sekarang jihad itu juga dalam arti yang luas, tidak hanya berperang, tapi juga melakukan sesuatu dalam keadaan yang sungguh-sungguh, itu juga disebut jihad. Kalau bersungguh-sungguh mengelola hati, itu namanya zuhud. Nah, ini orang zuhud. Orang zuhud ini semakin lama dunia ini tidak terpengaruh, tidak memberi pengaruh kepada dia dunia ini. Ya artinya ada enggak gitu, enggak terlalu penting ngoyo istilah kita. Ya dunia itu dicari tapi ya sudah, kalau tidak dapat ya sudah. Tidak sampai dia stres atau melakukan hal-hal yang membuat jiwanya mati melawan apa-apa yang diinginkan atau diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, inilah jihad, dan kalau di dalam pemikiran namanya ijtihad. Sungguh-sungguh di dalam berpikir. Ini kerja para hakim. Tiga-tiganya sebenarnya penting ini. Zuhud penting, jihad penting, ijtihad juga penting. Zuhud itu artinya kita tidak tergoda dengan urusan-urusan dunia ini sehingga melalaikan kita dari panggilan-panggilan Tuhan. Ya, jihad ingin mempertahankan eksistensi diri sebagai muslim. Ya, kalau memang belum mati ya mati sekalian. Ya. Nah, kalau di kantor kita belum sampai segitunya. Nah, kalau ijtihad yaitu berusaha sekuat-kuat tenaga kita untuk sekuat pikiran kita untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat kita. Nah, kalau kita ya oleh mencari keadilan. Kemarin kita waktu diskusi berkas sudah saya sampaikan bahwa urutan amal itu yang pertama urutannya adalah NO. Nah, yang kedua adalah kabul. Yang ketiga baru tolak. Jadi artinya hakim itu melihat dulu fakta-fakta apa yang bisa membuat gugatan itu kabul, bukan berpikir bagaimana supaya gugatan ditolak. Nah, ini cara berpikirnya harus berbeda, karena orang sudah datang dengan susah payah, bahkan kita diperintahkan membantu mereka untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya agar
proses berjalan dengan mudah. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah inti dari panggilan Allah tadi yang membuat kita hidup, yaitu kita baru bisa hidup kalau kita mampu atau bisa memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Kalau belum seperti itu, sesungguhnya kita belum hidup. Artinya sudah mati, walaupun raganya masih jalan sana jalan sini. Itulah yang disebut dengan mayat berjalan. Jadi mayat berjalan itu ya seperti itu, jalan sana jalan sini, ya traveling sana traveling sini, tapi jiwanya sudah mati. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwasanya Allah itu bisa membatasi seseorang dengan hatinya. Jadi kadang-kadang kita melakukan perbuatan itu tidak di hati kita, tidak kena hati kita. Hati kita berkata A, tapi perbuatan B. Itu bisa seperti itu karena apa? Karena jiwanya sudah mati tadi, tidak hidup. Nah, kalau jiwanya hidup, itu antara orang dengan hatinya itu istiqomah, konsisten. Tapi kalau jiwanya sudah mati, antara orang ini performance, penampilan atau jasad bahasa kita, dengan hati atau jiwa itu kalau tidak sinkron, ya berarti kita sudah mati. Itulah yang bahasa Pak Yasatin kemarin, istiqomah, integritas. Istiqomah ini kadang-kadang dipelesetkan juga oleh orang, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Istiqomah. Jadi Bapak dan Ibu, ini permakluman Allah. Allah itu kalau sudah manusia tidak bisa memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, yang seyogianya itu adalah untuk membuat jiwanya hidup. Ketahuilah kalau sudah seperti itu, maka nanti akan terjadi split, pemisahan dalam dirinya itu antara raga dengan jiwanya. Dan ini adalah bencana yang paling besar bagi kita. Kita melakukan sesuatu yang tidak di hati kita itu kerjaan yang sangat berat. Tapi kalau mengerjakan sesuatu yang didorong oleh hati itu mudah. Makin banyak pekerjaan kita itu yang kita lakukan itu tidak sepenuh hati kita tidak menerima, tapi terpaksa dikerjakan juga. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat berat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita sudah tadi tidak memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ya, kalau hanya sampai di situ masih aman. Tapi ada lagi ayat yang terakhir, bahwa kita itu nanti suatu saat akan dikumpulkan. Ini jamaah sholat asar, Masjid Tajul Arifin dikumpulkan satu kelompok-kelompok. Ada ayatnya itu, wasiqal ladzina amanu Zumaro itu artinya kita ini dibangkitkan berkelompok-kelompok. Makanya peliharalah kelompok-kelompok kita ini, organisasi kita ini. Nah, syukur alhamdulillah kita di sini berkelompok.